Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, adik-adik udah kangen belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pasti kangen ya. Hari ini kita mau memulai sekolah minggu kita. Adik-adik persiapkan hati dan pikiran kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenalmu. Kita mau nyanyi lagu ini. Bapa Surgawi, ajarku mengenal Betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita mau Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. karena rencana-Mu Indah bagiku. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini ada kesempatan indah yang Kau beri buat kami Tuhan. Kami bisa melaksanakan sekolah minggu kami ya Tuhan, meski dalam daring. Tuhan berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Tuhan berkatilah Lau Serudi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersukaria hari ini. Kita mau mengangkat pujian, mari kita bersukaria. Adik-adik yang semangat ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, Hilangkan sedih, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukan
Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah apa? Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oh, Dialah Raja. Oh, Dialah Raja. Puji Tuhan, pasti semua semangat sekali ya tadi waktu menyanyi. Adik-adik sekarang boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau konsentrasi dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian Ku Menyembahmu, adik-adik. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang terus mendengar firman Tuhan. Setiap hari ikut apa maunya Tuhan. Terus berjalan sesuai firman Tuhan. Ku mau Terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu, dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami masih terus Tuhan berkati hingga saat ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami semua. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar anak-anak sekolah minggu bisa mendengar dengan baik dan mengerti firman Tuhan.
Tuhan juga memberkati Lause yang akan menyampaikan, supaya firman-Mu bisa mudah disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apa reaksi kita kalau tiba-tiba kita mendengar suara di tengah malam? Tiba-tiba nih, di tengah malam, seketika semua orang sudah tidur, ada yang manggil kita, Felis, Felis, Noah, Noah. Apa reaksi kita? Nyari-nyari, siapa yang manggil? Atau malah sembunyi di balik selimut. Itu pasti suara bohong. Kita berani atau kita ketakutan? Lagi tidur malam-malam tiba-tiba ada yang panggil, Keslin, Keslin. Wah, pasti gemetar. Pasti takut. Atau mungkin ada juga yang mikir, mungkin mama aku yang panggil. Atau mungkin papa aku yang panggil. Nah, yang menarik ialah Samuel, seorang anak kecil waktu itu, mendengar suara di tengah malam yang memanggil namanya. Tapi apa ya responnya Samuel? Bagaimana ya responnya Samuel? Nah, adik-adik, Samuel takut atau berani kira-kira? Coba tebak. Nah, kita lihat yuk videonya. Dia takut apa berani ya? Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel."
Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Apa responnya Samuel ketika mendengar suara itu? Dia pikir orang lain, tapi kemudian yang terakhir dia bilang, berbicaralah, hamba-Mu siap mendengarkan. Samuel bilang begitu, dan akhirnya Tuhan ngomong sama Samuel. Nah, adik-adik, pernah nggak Tuhan ngomong langsung sama adik-adik? Nggak pernah ya, tidak lagi sekarang. Dulu Tuhan berbicara dengan cara seperti itu. Tapi sekarang Tuhan berbicara juga sama adik-adik. Tapi tidak langsung lagi. Lewat Alkitab, lewat cerita firman Tuhannya lause-lause. Nah, itu cara Tuhan berbicara dengan kita. Adik-adik harus dengar-dengaran. Kita semua harus dengar-dengaran. Harus mendengar apa firman Tuhan. Mendengar apa kata Tuhan. Sama seperti Samuel. Nanti kita lihat di videonya tadi ya. Bahwa akhirnya Samuel jadi nabi yang besar. Jadi orang yang hebat. Orang yang ditakuti, orang yang dihormati. Kita semua adik-adik, kita semua juga kalau taat kepada firman Tuhan, kalau mau dengar apa kata Tuhan, akan diberkati Tuhan. Karena Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang melakukan, orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Itu jadi ayat hafalan kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. Lukas 11 ayat 28b, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 28b. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 11 ayat 28b. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Ini jadi ayat hafalan kita ya adik-adik. Jangan lupa kirimkan videonya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau jadi seperti Samuel, mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Tuhan tolong kami untuk bisa mendengar dengan baik dan melakukan dengan baik. Terpuji nama Tuhan yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya langsung undang adik-adik berdiri lagi. Senyum dulu sama kiri kanannya. Kalau ada adik dan kokonya atau cecenya, kalau sendirian jangan. Nanti orang pikir kenapa dia senyum-senyum sendiri. Nah, kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan,
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Lause-lause mengucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik, juga mama papa yang mungkin menemani ibadah kami dalam waktu-waktu ini. Terima kasih banyak, terus semangat, terus setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa.